Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim, idinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Bertemu lagi kita para jemaah, para hadirin, para pemirsa dalam tayangan channel Buya Pasaman Timur dalam rangka Tholabul Ilmi, belajar menuntut ilmu, dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah sama-sama kita berbagi wawasan dan berbagi ilmu. Sesungguhnya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat berbagi. Insya Allah tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan salam dan puji kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik para jemaah sekalian, untuk muzakarah malam ini kita bermuzakarah dengan murid grup daripada grup 3 yang mana grup yang berkapasitas ibu-ibu, para istri-istri yang luar biasa, yang pencinta Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bertawaduk, berzikir dan bertafakur kepada Allah. Semoga Allah ijabah segala amal dan ibadahnya. Amin. Baik para hadirin, mari kita saksikan muzakarah pada daripada grup 3 untuk kita saksikan bersama-sama. Semoga dari kajian-kajian ini ada manfaat yang bisa diambil dan berkahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabrur akan doa, mustajab akan ilmu. Insyaallah, mudah-mudahan mari kita saksikan muzakarah berjamaah ini dalam rangka belajar selama 1 jam dan ditayangkan 1 jam, dan belajar itu bisa mencapai 5 jam dalam 1 malam. Insyaallah. Baik para jemaah sekalian, selamat menyaksikan. Kita bertemu dengan jemaah grup 3. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini dari langsung studio Buya Pasaman Timur dari Jakarta, live daripada Zoom grup 3. Insyaallah mari kita sama-sama menyaksikan. Enggak terlalu ini, masih agak bingung-bingung. Ternyata dengar gitu Bu ya. Terus komentar gitu, komentar di situ. Itu kan di kolom komentar itu kan banyak tuh komentar saya. Itu YouTube ya tuh. Daripada pusing, apa yang mau dibilang ya mending aja apa yang dikalamkan Buya kita ketik. Kan udah jadi banyak tuh. Nah coba kalau satu orang seperti saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah semuanya, bagaimana, sehat?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Sehat-sehat Bu ya, insya insyaallah. Allah. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Baik, para jemaah semuanya, diharapkan untuk mematikan audionya agar bisa terdengar dengan baik dan tidak fales ke sini, insyaallah. Baik, para jemaah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim ihdinil lazim min jamalika wa innal lazim bin jalalika wa innahu bin kitabika. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah. Pada waktu dan kesempatan baik ini, dalam rangka bermuzakarah berjamaah, perlu kita membahas tingkat dari wawasan, yaitu yang penting diperhatikan antara kalam daripada perbuatan dan yang menggerakkan. Gerak dan menggerakkan atau dikatakan fi'il dan af'al. Diperjelas kembali, Allah Subhanahu wa taala telah pernah mengatakan, la taharraka sya'inallahi bi iznillah. Apa artinya? Tiada sesuatu yang bergerak tanpa izin aku. Seperti juga Allah pernah mengatakan, wa ma ramaita iz ramaita walakin wa rahmah. Sesungguhnya apapun yang bergerak, sesungguhnya itu adalah aku yang menggerakkan. Inilah antara fi'il dengan af'al. Apa yang dikatakan af'al, inilah gerak. Tapi apakah mungkin ada gerak tapi tidak ada yang menggerakkan? Inilah fi'il. Nah, gerak fi'il ini adalah dikatakan gerak rohani. Tapi kalau af'al itu gerak, dia hanya bergerak menandakan hidup, bukan menggerakkan. Inilah yang dikatakan af'al yang bersifat jasad. Nah, kalau jasad kita kan sama tahu, jasad itu awalnya hidup, akhirnya mati. Kalau dia mati namanya apa? Dia mati namanya mayat. Nah, sekarang ibadah ini golongan rohani apa jasmani? Nah, kita tahu kalau ibadah adalah marhalah muqarabah, yaitu adalah perbuatan rohani. Kalau memang perbuatan rohani, harusnya kita tahu di saat iqamat itu kita akan mendirikan rohani yang disebut dengan asal usul rohani itu adalah zatnya Allah yang bernama Muhammad. Otomatis terbentuk imam kita di saat kita beriqamat. Nah, itu rahasia daripada iqamat itu adalah terbentuknya fi'il, yaitu
berdirinya kerohanian kita. Hayya 'alas shalah, nah itu adalah rohani. Hayya 'alal falah, nah itu adalah jasmani atau disebut dengan kodrat Adam. Nah, kalau memang fi'il itu sudah gerakan rohani, berarti kodratnya zat, mewujudnya rohani yang disebut dengan Muhammad. Berarti kita sudah dapat imam kita dalam solat, yaitu Muhammad. Nah, bagi orang yang diakui solatnya oleh Allah adalah solat yang berimam kepada Muhammad. Sallu raka'atin muni usolli, solatlah kamu seperti melihat aku solat, kata Rasulullah. Berarti kita mengikuti rohani dan kita sadar jasmani ini digerakkan oleh rohani. Tapi kalau kita merasa jasmani menggerakkan, itu sama artinya solat kita dipimpin oleh seorang mayat. Apa nilainya mayat di mata Allah? Di mata manusia saja tidak diakui ibadahnya, apalagi di mata Allah. Inilah kesalahan kita selama ini kalau tidak kita paham ilmunya. Kalau kita merasakan bagaimana kita digerakkan oleh rohani kita, sementara asal usul rohani itu dari mana? Asal usul rohani itu dari zatnya Allah, mewujud daripada Muhammad, kodrat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ikutkan rohani, berarti kita mengikutkan Rasulullah. Jangan kita merasa menggerakkan rohani, itu namanya terbalik. Nah, solat sudah dipimpin oleh imam, sementara sifat af'al itu adalah sifat bergerak, tapi bukan menggerakkan. Nah, ini perlu kita harus paham. Kita digerakkan oleh rohani kita, merasa kita dengan kesadaran yang tinggi bahwa siana tidak ada gerak, la taharaka sayunillahi biiznillah. Tidak ada yang bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Inilah rohani. Makanya waktu kita iqamat itu benar-benar kita khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita lihat tuh kerangka yang tiga tadi. Nurani, rohani, rabbani. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, mata hati kita melihat ke dalam kolbi kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lihat bentuk mewujud kita, mim ha mim dal semuanya. Hayya 'alas shalah. Nah, kita lihat rohani kita. Hayya 'alal falah. Kita lihat lagi jasmani kita. Qad qamatis shalah. Lihat lagi rohani. Qad qamatis shalah. Lihat lagi jasmani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat semuanya. La ilaha illallah. Fokus ke dalam kolbi lagi. Berarti kita sudah punya imam. Solat kita sudah diakui oleh Allah. Kenapa? Karena sudah berdiri hakikat Muhammad pada diri. Itu adalah rohani dalam bentuk fi'il. Fi'il adalah yang menggerakkan, af'al yang digerakkan. Nah, apakah selama ini solat kita dipimpin Muhammad apa dipimpin mayat? Makanya enggak sampai-sampai kepada Allah, karena di kodrat yang memimpin solat kita itu kodrat orang yang hidup akan mati. Sementara Allah tidaklah sebuah hidup yang akan mati. Allah tidak bersifat mati dan solat bersifat ibadah. Rohani inilah yang akan diikutkan. Bergerak rohani, bergerak jasmani. Sadar kita kalau kita ini digerakkan oleh rohani, digerakkan oleh Rasulullah. Ini fi'il. Gak mungkin jasad itu bisa bergerak sendiri kalau tidak ada rohani yang menggerakkan. Nah, tingkat kesadaran ke sana itu harus tinggi. Makanya selalu khusyuk di dalam menjalankan kajian kita selama ini. Kenapa? Karena akan ditingkatkan kualitasnya kaji itu, sehingga kita merasa dibawa dalam solat. Jasad ini merasa digerakkan. Dengan cara apa?
dengan cara kita memakai perasaan dan rasa yang paling dalam kesadaran yang paling tinggi. Begitu jemaah. Insya Allah mudah-mudahan solatnya mulai besok sudah tidak bergerak sendiri lagi. Saya ingatkan, tidak ada jemaah saya solat dipimpin mayat, ya, dipimpin orang hidup yang akan mati, tapi orang yang dituntut Rasulullah fil imaminullah. Rasul itu imam yang menuju Allah. Inilah rohani sebagai perantaranya kepada Rasulullah. Rohani ini sadar kita kalau kita digerakkan oleh rohaninya Muhammad, itulah yang dikatakan fi'ilullah. Jadi gerak rohani disebut fi'il dan gerak jasmani disebut af'al. Jadi jasmani ini hanya gerak menandakan hidup, bukan menggerakkan. Allahu Akbar itu kata Rasulullah dari dalam jasad kita. Kita ikut, sadar kita, suara kita atau suara imam di masjid itu adalah suara Rasulullah yang menggerakkan jasad kita. Nah itu ya jemaah, ditingkatkan pandangan solatnya. Mulai sekarang begitu, nanti kita bahas di mujakarah. Baik para jemaah sekalian, untuk mujakarah kita mulai nanti dengan takbir muzakarah, dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Baik, silakan bertanya pada jemaah seputar tentang gerak dan yang menggerakkan kodrat-kodrat solat bagi diri kita. Tidak keluar daripada kajian-kajian daripada afal dan fi'il dulu. InsyaAllah. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu ya atas tausiahnya. Ya, ibu-ibu yang mau bertanya dipersilahkan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, insyaallah. Ibu Eka, silahkan Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya mencermati dari kalam Buya tadi. Sebelumnya kan Buya menuntun kita, membimbing kalau sholat itu harus dengan pandangan ya. Nah pandangan itu kan yang kita tujukan di kolbi. Ya. Nah kalau untuk yang rohani ini, apakah pandangan dengan merasa tadi itu sama atau bagaimana ya Bu ya? Saya masih kurang begitu memahaminya. Mohon penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Kalau pandangan beralih ke kolbi itu setelah takbir. Allahu Akbar. Nah itu baru mulai kita arah takbir. Kenapa? Adam selesai melaksanakan mengantarkan wajahnya ke matahari terbenam, maka Allah siap menghadapkan dengan wajah batinnya kepada batinnya sendiri. Itu sudah berpisah dia. Baru full kita ke kolbi. Tapi sebelum ke kolbi harus melihat daripada kejadian-kejadian fanafilah itu dengan sempurna. Tapi tidak secepat itu ya. Ini memang butuh kemantapan hati gitu ya. Kemantapan hati dan benar-benar mendasarkan ingin harapan bertemu dengan Allah dalam sholat itu. Betul-betul didukung hati. Paham? Nanti kalau sudah takbir baru fokus ke hati. Tapi sebelum takbir itu fokus kepada 3 kodrat tadi yang sudah diajarkan.
Nah, terus yang kedua jangan lupa ya, jangan bergerak sendiri. Kalau nggak berkah sholatnya jangan salahkan saya lagi. Saya udah kasih tahu, mayat jangan jadi imam, jangan ikuti mayat. Rohani itu yang diikuti. Kita sadar dalam kesadaran yang tinggi bahwa kita digerakkan. Inilah fi'il. Fi'il menggerakkan, af'al bergerak. Paham? Berarti tadi Buya menjelaskan bahwa nanti rohani yang akan wujudnya dari Muhammad kan. Nah Iya. itu berarti itu pakai fiil ya. Berarti itu nanti kita setelah takbir itu kita diam sejenak gitu ya. Terus kita menunggu, coba kita rasakan benar-benar seperti itu maksud Buya. Iya, betul. Jadi kalau sudah takbir, fungsi jasad sudah tidak ada lagi. Nah, itu kan sudah berubah menjadi ayan kerajiah dan ayan sabitah. Jadi tidak ada lagi ke arah jadi pandangan seperti wuduk lagi. Nah, gitu. Ya. Masya Allah Buya. Ya, silakan. Nah, Terima kasih. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Eka atas pertanyaannya. Ya, silahkan Ibu Reti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terkait af'al itu ketika kita imam apa dirasa, apakah rasa yang dimaksud ini yang ruhani yang menjadi imam itu kita merasakan ya kita berimam langsung ke Nabi besar Muhammad SAW, seperti itukah, dan itu kodrat atau apanya yang dimaksud? Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin dari awal kita sudah kasih tahu, sholat ini adalah marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Jadi rohani itu asal usulnya dari zat Allah, yaitu Muhammad. Muhammad itu asal usulnya dari zatnya Allah. Nah, karena dia adalah Rasulullah, maka roh itulah yang menjadi rohani. Nah, gitu. Paham? Jadi kita harus fokus kepada geraknya rohani, karena memang itulah halalnya sholat. Disitulah kebenaran sebuah ibadah, perbuatan dari rohani atau dikatakan marhalah muqarabah, mutlak rohani, bukan jasmani. Paham? Digerakkan. Maksudnya hadir Rasulullah dalam diri kita, seperti itu kah? Iya, karena kita rohaninya. Nah, Rasulullah itu dengan rohaninya ibarat Tuhan dengan umatnya. Salu raka'aiti muni usolli, solatlah kamu seperti melihat aku solat, kata Rasulullah. Ya sudah, beritulah wujudnya semata. Itu rohani yang kita itu diawali pada saat komat begitu, Bu ya. Iya. Bukan yang takbir yang tadi ditanyakan Bunda Eka. Kalau sudah takbir itu tidak ada Muhammad lagi, tidak ada Adam lagi, ayan sabitah, ayan kerajiah, kan kita sudah belajar. Kan kita sudah belajar. Nanti dia akan menjadi ayan sabitah dan ayan kerajiah. Ya, subhanallah. Itu ketika udah takbir Allah murni ya, Buya ya. Hadir zatnya, begitu. Iyalah. Ya pasti ya, seperti itu. Alhamdulillah. Itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Terima kasih Ibu Rati atas pertanyaannya. Nah, sekarang Ibu Nino, silahkan Ibu Nino, Bunda sayang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam penjelasan Buya tadi tentang ikomat, yang dikatakan lihat rohani, yang seperti apa ya Buya? Saya masih bingung. Sekarang saya tanya, Ibu, Allah itu Ibu akui enggak Tuhannya? Insya Allah. Enggak, sekarang Ibu mengakui Allah itu Tuhannya apa enggak? Iya, insya Allah. Iya, betul. Nah, perlu dilihat enggak Allah itu? Iya. Nah, Oh, begitu. iya. Barang sesuatu yang tidak mengakui kemutlakan keberadaan aku dan Muhammad, maka tidak akan pernah dia melihat apapun. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh menjalankan walazina jahadu fitnah lahatiyahum subulana, bersungguh-sungguhlah di jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Nah, ini makanya tahap awal dari yakin ini adalah pengakuan. Itu tahap awal. Tahap awal adalah pengakuan kita kepada keinsanan Allah daripada diri kita. Kalau kita sudah mengakui, berarti Allah sudah bisa meneruskan perjalanan. Apakah bisa menjadi rasa, apakah bisa menjadi penglihatan, itu kembali ridhonya Allah. Yang penting kita mengakui, makanya dikatakan wajibul wujud. Sudahkah wajib aku ada di dirimu? Dan sudahkah kamu merasa wajib aku ada? Atau kamu meragukan adanya aku? Nah, itu. Jadi sama dengan Rasulullah. Kalau yakin kita kepada rohani kita, maka kita sudah yakin kepada Rasulullah. Insya Allah. Lanjut. Satu lagi Buya. Ya. Itu kalau ketika sudah ayan sabitah dengan ayan karaziyah, itu sudah ketika sudah apa takbir Allahu Akbar begitu, ketika sudah itu terus yang dipandang jangan lepas begitu Buya. Iya. Memang seperti itu. Kita disuruh Allah fana fillah wal baqa'um fillah. Kalau kita belum sanggup meningkatkan daripada ma'rifat kita, maka kita bertahan dengan kodrat yang tiga itu. Bahwasannya fana fillah, diri fana fillah ini harus kita lihat selalu dalam solat. Nah, gitu ya. Yang ayan sabitah seperti kita, ayan karajiah seperti kita, dan ayan sabitah adalah diri yang halus dan masuk ke dalam hati kita, menatap ke dalam hati. Paling tidak kita bertahan di situ dulu, Bu. Iya. Karena semuanya butuh izin Allah. Meskipun kita hafal ayatnya, hafal ilmunya, tapi Allah belum izin, ya kita bertahan dengan harapan di situ dulu. Oh, insya Allah betul. Tapi Buya, untuk memasukkan ke dalam hati yang paling dalam, bagaimana caranya Buya? Nanti Ibu. Setelah kita bisa. Nanti. Nanti itu setelah kita benar-benar mendapatkan nikmat rasanya memiliki diri panafillah itu. Kadang-kadang, nah kadang-kadang kita masih lepas di saat dari berdiri ke ruku lupa lagi. Nah gitu. Datang pergi. Namanya kita lagi belajar ya. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nino atas pertanyaannya. Nah, ini banyak nih Bu yang bertanya. Nah, sekarang saya ke Ibu Maya Sarih dulu. Yang lain
Nunggu ya, insyaallah. Silakan Ibu, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan begini Bu ya, pada saat kita sholat itu, apakah nafas itu juga mengikuti juga Bu ya? Karena pada saat saya mau ruku, saya itu turun nafas, tapi setelah saya turun nafas, nafas itu naik sendiri. Jadi saya mengikuti seperti bertabrakan jadinya. Ya, Jadi baik. saya pada saat saya menurunkan nafas, tapi di dalam seperti menaikkan. Jadi seperti bertabrakan nafas saya itu. Iya. Bagaimana itu Bu ya? Iya. Karena di dalam sholat tidak ada kajian nafas. Itu terbiasa berzikir, terbawa-bawa ke dalam sholat. Di dalam sholat itu tidak ada perhitungan nafas kecuali menyaksikan perbuatan diri. Namanya saja fardu ain. Maka kita terbawa-bawa di dalam kita latihan atau berzikir. Kadang-kadang kita mengatur jalan ini dengan nafas. Nah, itu terbawa-bawa namanya. Kecuali dalam kita mendirikan Al-Fatihah. Tarik satu ayat dengan nafas, naikin. Ayat kedua tarik dengan nafas, jemput lagi, naikin. Itu mungkin namanya tajali. Tapi kalau dalam kita beribadah kepada Allah, yang kita saksikan adalah kodratnya Allah itu kepada perbuatannya kepada Allah. Jadi hanya menyaksikan diri. Jadi tidak ada amal lain. Kita hanya menyaksikan diri kita kepada Allah. Oh, gitu. Iya, Bu ya. Iya. Baik, makasih Bu. Ya. Insya Allah. Silakan yang lain. Ya. Terima kasih Ibu Maya atas pertanyaannya. Saya ke adik aku nih, Nurul Fitrianti dari NTB ini. Silakan Ibu Nurul. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya guru tercinta. Apa kiatnya Buya sehingga kita bisa sehingga kita bisa merasakan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari sudah gerak dan digerakkan oleh afal dan fiil, Bu ya. Apa kiatnya, Bu ya? Pertama kiatnya kita mengakui dulu. Mengakui dengan kesadaran dan tidak ada lagi pengakuan lain selain dari pengakuan daripada itu. Ini yang menjadi tolak ukur. Nanti kalau dia singgah di ingatan, kalau kita lupa kan kita tidak bagus, ya. Masa lupa dengan diri sendiri? Nah, lupa dengan diri sama lupa dengan Tuhan. Makanya kita harus latihan berperasaan di dalam kodrat itu. Merasa dengan perasaan. Sampai datang masa wajibul wujud. Wajibul wujud itu maksudnya begini Fitri. Rasanya sudah tidak mungkin kita tidak percaya lagi. Nah, itu sudah wajibul wujud. Rasanya memang tidak bisa dilupakan lagi. Nah, itu sudah wajibul wujud. Dan itu nanti perjuangan kita. Itu perjuangan kita. Ya, umpamanya seperti kesadaran lah sifatnya ya. Lama-lama kita akan membantah sendiri kalau ini adalah hasil perintah akal, perintah nafsu menggerakkan. Lama-lama itu akan hilang apabila kita telah menerima dengan nyata, dengan kenyataan di diri kita. Lama-lama sudah akhirnya wajibul wujud. Bahkan nanti
di dalam tidur, di dalam zikir, itu akan ada petunjuk-petunjuk Allah setelah hati kita tetap. Nah, begitulah ya. Jadi begini, Allah itu dia akan memberikan petunjuk setelah seseorang itu hatinya memang sudah benar-benar tetap, ya, benar-benar tidak berubah. Itu baru ada keputusan untuk petunjuk-petunjuk Allah atau isyarah namanya. Isyarah itu akan datang apabila hati kita memang sudah mantap gitu. Sudah termasuk benar-benar sudah kita akui dan selalu ada dalam perasaan kita dan pandangan. Contohnya apa? Orang cerita santet, kita ketawa aja. Kenapa? Masa 3 kodrat itu bisa disantet? Nah, terus kita berpikir lagi, kalau umpamanya orang melihat kita andalkan yang 3 itu, Rabbani, Rohani, dan Nurani. Kita keluarkan cahaya Allah itu, nah kamu tataplah cahaya Allah itu, pasti indah kamu lihat. Jadi semuanya bisa jadi praktek. Dengan adanya kita bergejolak dengan kodrat itu, gitu. Jadi bukan diamal-amalkan, pengakuan diri yang penting dulu. Sudahkah fanaum fillah wal baqaum fillah? Nah, sudahkah kamu kekalkan diri yang fana itu? Maka kita berasa kita digerakkan, karena kita lihat setelah dia pergi, mayat itu nggak bisa bergerak. Ya, tunggu saat wajibul wujud hati kita, pasti Allah kasih jalan. Ya, insya Allah. Kasih ya, sehat selalu Buya. Insya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Nurul Fitri Yanti. Insyaallah. Jadi keyakinan di sini Bu ya. Iya. Kita ke Ibu Sapna, istri dari Bendahara Pusat. Silahkan Ibu Sania. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya. 7 sifat itu kan termasuk gerakan if'il atau rohani. Rohani atau gerakan jasmani atau af'al. Terus hakikatnya gimana Bu ya? Hakikatnya adalah if'il, bukan af'al. Ya, hakikatnya itu adalah kodrat daripada if'il menggerakkan daripada af'al. Mati ya. Jadi if'il itu yang menggerakkan, af'al itu gerak. Af'al itu tujuannya bukan menggerakkan sholat, dia bergerak menandakan hayat. Kita hidup, Allah pun hidup di dalam diri kita. Tapi kalau fi'il itu adalah gerak rohani yang hanya berlaku kepada perbuatan-perbuatan yang menggerakkan. Dia tidak digerakkan, tapi dia yang menggerakkan. Itu hakikatnya. Paham kira-kira Sania? Insya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Sania. Ibu masih ada yang mau bertanya? Ibu Nini Sartini, silahkan Ibu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Begini Bu ya, habis kita
takbir itu kita akan membaca ini ya, membaca kabiro terus baca Al-Fatihah. Tapi kok kadang-kadang ya itu tadi masih belum ini ya. Kadang-kadang tuh ada keraguan, saya ini sudah baca kok tiba-tiba padahal sebelumnya itu rasanya sesuai aja dengan dengan urutannya gitu, tapi kadang-kadang tuh rasa ragu apakah saya baca kabiro itu atau baca Al-Fatihah langsung. Jadi itu gimana Bu ya anunya, mohon penjelasan. Itu kasetnya kusut, itu kasetnya. Kaset yang kusut itu bukan ayatnya yang salah. Kenapa? Karena kita belum yakin kepada Allah dan hati kita belum ingin menyembah Allah, tapi baru mau berilmu saja. Makanya itu adalah tingkat kebenaran Allah. Banyak-banyak berzikir. Kalau hati belum penuh kepada Allah, ilmunya sudah ada, harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Bersihkan hati kita lagi, karena tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita menuju Allah, kecuali ada sesuatu di dalam diri kita yang membuat Allah menolak atau la tuhbalu. Nah, jadi usahakan sholat itu sudah dengan niat dan harapan untuk bertemu dengan Allah. Kan saya bilang, kuatkan niatmu. Ilmu itu hanya jembatan, tapi niatmu itu yang harus dikuatkan. Terus kalau kita baca kabira walhamdulillahi katsira, itu sudah ada dalam YouTube semua itu. Tidak perlu dibahas lagi di sini kecuali memperdalamnya. Di YouTube itu sudah dibongkar semuanya di situ, cuma tinggal memperdalam aja kita lagi. Gitu. Kabirau itu apa? Tahu nggak, Bu Nani? Halo? Halo, ya. Nah, kabirau itu, kabir itu apa? Halo? Kalau Al-Fatihah, ya. Kalau Al-Fatihah wajib. Kalau kabiro itu kurang paham ya. Nah, berarti kurang nonton YouTube, ya. Nah, banyak-banyak nonton YouTube lagi, ya. Diperbanyak nonton YouTube-nya itu. Karena kalau tidak nonton YouTube, pasti mentok di belajarnya. Nah, apa itu kabirau itu? Nah, coba kabir itu apa? Nah, cari kajian ma'rifat itu semua. Pasti ada tuh kajiannya. Ya, Bu Nini ya. Kalau Bu ya. Insya Allah. Silakan. Ya, terima kasih Bu Nini atas pertanyaannya. Terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam, sama-sama. Insya Allah. Ya, Ibu Nelly. Silahkan Ibu Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Bu ya. Di waktu kita baca takbiran, kita akan mengangkat kedua tangan. Waktu kita mengangkat dua tangan itu, ingatkan kita ke kodrat yang tiga. Jasmani, rohani, rabani. Waktu itu kita waktu menghafalkan ke Allah Akbar itu masukkan ke batin kita. Itu jasmani itu imamnya Adam, rohani itu imamnya Muhammad, rabani itu imamnya Allah. Baru masuk, setelah itu baru kita baca kabirau.
Iya begitu Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan kebanyakan imam ya. Nanti kebanyakan imam bingung nanti sholatnya mau kemana ini. Jadi yang imam itu adalah rohani kita ya. Rohani, nurani itu ayan karajiah ya. Dan Rabbani itu batin nyawa kita ini adalah yang menuju Allah. Ya. Makasih banyak Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke Haja Siti Fatimah. Silakan Bu Haja. Terima kasih ya sebelumnya Bu Nelly atas pertanyaan. Silakan Bu Haja. Silakan. Kayaknya jaringannya kan ya. Ya, silakan. Keluar, Ya, silakan. Jaringan mana nih? Yang Haja Siti Fatimah Bu ya. Oh, Yang orang Aceh yang dari lanjut yang lain, lanjut mana yang dapat jaringan? Jangan diam. Silakan. Silakan yang masih mau bertanya. Ibu Sri Fitriani gimana? Soalnya nggak ada tangannya biasanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Bu ya, waktu takbiratul ikram kita kan menarik napas Bu ya kan, udah itu waktu tangan ke belakang menapiskan apa itu baru di situ kita menyebut Allahu Akbar, hadir dari batin bersatu antara Hayan Kardia sama Hayan Sabita ya Bu ya. Iya, jadi setelah Allahu Akbar itu maka kita sudah menghadap Ayan Karajiah dan Sabitah menghadap ke dalam kolbi. Di dalam kolbi itu ada batin. Nah, di dalam batin itu ada wujud. Nah, dalam wujud itu ada rahasianya Allah. Itulah alif tesirat tadi. Nah, jadi arahnya ke kolbi dulu. Ya. Itu kolbi Bu ya kan, diturunkan ke kolbi, dimasukkan, setelah itu baru kita memperkenalkan diri Bu ya. Iya, inna sholati, perkenalkan diri. Nah, setelah kita perkenalkan diri, maka barulah masuk Al-Fatihah meresmikan keumatan kita. Nah, gitu. Ya. Maka setelah Fatihah gitu Bu ya, kita pandang batin kita kan kayak apa Fatihah gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Di saat Bismillah, apakah kita memandang batin kita udah itu Bismillahirrahmanirrahim, memandang batin, udah itu memandang Hayan Kardia Bu ya, gitu-gitu aja Bu ya, naik turun gitu pandangan itu Bu ya. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Boleh, yang penting jangan memandang yang lain, ya enggak? Allah Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Paham? Ini lagi Bu ya, waktu Sami Allah liman hamidah, apakah setelah Sami Allah hamidah itu apa alif yang tersirat, kan Fatihah itu kan bertazalinya ya Bu ya kan, menjadi diri menjadi aktar yang saat ruku itu, apakah itu aktar itu yang melakukan ibadah ya Bu ya?
Aftar itu mewakili seluruh alam untuk memohon ampun kepada Allah. Yang alif yang berdiri setelah ruku itu yang dikatakan aftar, dan berdiri setelah yang berdiri setelah takbir itu yang dikatakan ba'dal. Yang tersirat. Makanya dia bilang Rabbana lakal hamdu min samawati wa milul ard. Jadi dialah ya Allah, ampunilah segala kesalahan langit dan bumi kepadamu. Nah, seperti itu. Paham? Insyaallah Bu ya, insyaallah. Makasih. Iya, insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Sri Fitriani atas pertanyaannya. Nah, silakan nih yang masih mau bertanya. Ibu-ibu yang belum bertanya nih. Nanti saya tunjuk loh. Oh. Ya. Baik. Siapa yang mau bertanya? Baik para jemaah, karena waktunya di live-nya kita butuh istirahat 10 menit. Nanti kita ketemu lagi, silakan mudzakarah dulu karena kita harus men-off-kan dulu ke YouTube-nya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Itulah muzakarah kita dengan jemaah grup 3 tentang if'il dan af'al. Jadi untuk dimudahkan lagi, sengaja kita memuzakarahkan supaya lebih afdol, supaya lebih mudah memahaminya. Insyaallah kayaknya jemaahnya sudah mulai bisa memahami, namanya aja kita dalam belajar sholat. Insyaallah para jemaah sekalian, bagi yang belum belajar sholat, tidak ada artinya hidup ini tanpa sholat. Insyaallah. Baik, sampai ketemu di muzakarah yang grup lain dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya dengan belajar. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.